kutipan keindahan, tetapi juga rekaman perjalanan waktu. Di tengah bentang perbukitan Tabalong, berdiri Goa Batu Babi sebagai sebuah situs cagar budaya yang merekam jejak kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Setiap sudutnya menjadi pengingat bahwa sejarah tak selalu tertulis di atas kertas, melainkan juga terukir pada batu, tanah, dan ruang yang diwariskan hingga sekarang. Halo Sahabat Warna, kembali lagi bersama saya Ayu. Kali ini Ayu akan mengajak sahabat ke salah satu situs cagar budaya yang paling penting ada di Kabupaten Tabalong. Apa itu? Tepatnya ada di belakang kita, yaitu Goa Batu Babi. Konon, goa ini pernah menjadi tempat tinggal manusia prasejarah ribuan tahun yang lalu. Nah, seperti apa bentuk goanya dan seperti apa peninggalan-peninggalan yang ada di dalam goa ini? Yuk kita telusuri bersama. Kabupaten Tabalong memiliki salah satu situs purbakala penting, yakni Goa Batu Babi yang berada di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya. Balai Arkeologi Banjarmasin menetapkan situs ini sebagai bukti adanya kehidupan manusia pada masa prasejarah atau Nirleka. Berbagai penelitian arkeologi menemukan sejumlah peninggalan penting, mulai dari alat-alat batu, alat berbahan tulang, pecahan gerabah, hingga sisa-sisa kerang dan tulang hewan yang menunjukkan aktivitas berburu dan mengumpulkan makanan. Tak hanya itu, peneliti juga menemukan fragmen tulang manusia yang telah diidentifikasi sebagai Homo sapiens, memperkuat dugaan bahwa Goa Batu Babi pernah menjadi tempat hunian sementara manusia prasejarah. Seluruh temuan tersebut menjadikan Goa Batu Babi sebagai salah satu situs cagar budaya yang memiliki nilai penting dalam mengungkap jejak peradaban awal manusia di Tabalong dan Kalimantan Selatan. Halo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Nah, Sahabat Warna, kali ini Ayu sudah bersama Bapak Fahrul Raji. Beliau adalah salah satu pemelihara Goa Batu Babi yang ada di sini, betul ya Pak ya? Ya. Oke, Bapak Fahrul Raji mungkin bisa ceritakan secara singkat sejarah kenapa bisa dinamakan Goa Batu Babi. Kalau masalah kenapa dinamakan Goa Batu Babi, kemungkinan kemungkinan dulu-dulunya mungkin banyak binatang babi kah di sini, atau semacam orang pelihara kah di sini. Oke, konon katanya banyak dulu memang prasejarahnya manusia pernah tinggal di sini ya Pak ya? Wah, waktu hasil penelitian kemarin dibilangnya di sini sempat dijadikan tempat peristirahatan lah. Tempat peristirahatan. Ya, kemudian seperti orang tinggal sementara. Oke, tinggal sementara ya. Oke. Nah, mungkin dari pengunjung-pengunjung yang wisatawan atau pernah datang ke sini nggak Pak? Terus banyak ya. Banyak aja. Oke. Dari mana saja biasanya? Kebanyakan dari wilayah kabupaten lah. Wilayah kabupaten ya. Dan ini juga menjadi salah satu pembelajaran juga ya, edukasi untuk mungkin ilmu arkeologi juga ya Pak ya? Iya. Sejarahnya juga. Nah, mungkin seperti apa ya Pak dulu tuh mereka bisa bertahan istirahat di sini? Seperti apa ya Pak penggambarannya secara hasil penelitian dari sebelum-sebelumnya? Kemungkinan lah di sini jadi ditempatkan sebagai peristirahatan sementara, kemungkinan mereka ini semacam perjalanan jauh lah
Oke. Ya. Jadi untuk istirahat, jadi di sini dijadikan tempat peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, iya. Nah, gua ini sendiri tuh kita bisa lihat langsung ya Pak, di sini sudah ada 3 area gitu. Mungkin ini ada nama-namanya sendiri atau seperti apa ya Pak? Kalau memang... untuk lubang pintu-pintu masuk ini enggak ada Bang nama-namanya. Iya. Oke. Yang di situ kalau untuk masuk enggak tembus. Kalau yang tembus 2 ini aja. Ini sama ini. Jadi dia bisa tembus sampai ke belakang sana ya? Iya. Oke. Iya, luar biasa sekali ya. Dan mungkin di dalam kita juga penasaran ya Pak, seperti apa gua yang ada di dalam ini. Mungkin pasti gelap ya Pak ya, nggak ada penerangan ya? Atau jadi dia bisa tembus sampai belakang sana ya Pak ya? Iya, bisa. Sekitar berapa meter Pak? Kalau ditelusuri 1 hari bisa. Nggak 1 tembus. hari ya, luar biasa sekali ya. Karena memang sangat luas ya. Banyak pintu-pintu keluar masuk di sini. Pintu-pintu keluarnya bukan cuma di sini aja, banyak di tempat lain-lain seperti di atas, ada yang di jadi bisa tembus ke atas juga ya Pak? Iya. Oke. Gua ini udah dari zaman dulu ya Pak ya, udah berapa? Awal ditemukannya cagar budaya ini kalau nggak salah tahun 95 itu awal penelitian dari Badan Arkeologi. Habis itu dilanjutkan tahun 96 langsung digali. Ditemukan berbagai macam-macam fosil-fosil. Segala alat-alat semacam berburu lah. Sisa-sisa makanannya seperti karang. Ada juga ditemukannya fosil-fosil binatang dan manusia juga. Oke. Jadi ada fosil-fosil manusia juga ya di dalamnya ya. Jadi memang dulunya banyak mungkin orang yang beristirahat dan bahkan tinggal mungkin di sini ya Pak ya. Nah, sahabat Warna, kali ini Ayu akan melihat keseruan seperti apa sih yang ada di dalam Goa Batu Babi yang ada di dalam. Kita akan lihat keseruan seperti apa. Yuk, ikutin kita. Goa Batu Babi bukan sekedar ruang di balik batu. Ia adalah halaman awal sejarah panjang kehidupan manusia di Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju Goa Batu Babi memberikan pengalaman tersendiri. Kita melewati kawasan hutan yang masih asri. Dari suasana di sekitar saja, sudah terasa bahwa kawasan ini masih sangat alami. Semakin mendekati goa, rasa penasaran semakin besar. Sulit membayangkan bahwa ribuan tahun lalu, tempat seperti inilah yang menjadi rumah bagi manusia prasejarah. Nah, sahabat Warna, tepat sekali kita sudah ada di permukaan Goa Batu Babi. Tepat sekali di hadapan saya. Di sini kita sudah dihadapi dengan ada 3 lubang gua dan kondisinya memang sangat gelap sekali ya, dan memang luar biasa sekali sih peninggalan-peninggalan sejarah kita yang ada di Kalimantan Selatan tentunya ya. Di sini penasaran banget ya seperti apa yang ada di dalam. Katanya sih bisa di dalam tuh sangat luas ya, dan bisa memakan waktu selama 1 hari kalau kita bisa jalan kaki ke dalam, dan itu tembus ke belakang lagi gitu. Jadi betapa luasnya bebatuan ini dan goa ini. Mungkin dulu manusia-manusia prasejarah hidup di sini untuk
bertahan hidup dan juga tahan hidup dengan memakan apa yang ada di sini, berburu atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sini juga. Mungkin dulunya katanya banyak babi ya di sini ya. Entahlah ya, tapi luar biasa sih. Keren-keren. Seperti apa? Kita juga harus menjaga keselamatan ya. Karena di dalam cukup lembab dan juga gelap sekali, karena kalau kita pengen ke sini dan melakukan penelitian, mungkin orang-orang yang ada di luar sana harus membawa perlengkapan yang siap gitu ya, untuk penerangannya juga. Senter juga kali ini mungkin saya juga nggak bawa senter ya ini, tapi saya ada handphone, mungkin kita bisa lihat ke dalam seperti apa. Penasaran? Kita coba lihat-lihat dulu, mungkin nggak sampai jauh ke dalam banget ya, karena luar biasa luasnya. Oke, sahabat warna, yuk ikutin kita. Oke, kita coba masuk ke sini ya Pak ya? Iya, lewat Oke. sini kita masuk. Coba kita masuk dulu ya guys. Wow, ini memang sesempit ini dulu ya Pak ya untuk di depannya. Iya, memang kayak gini sudah dulu-dulunya. Oke. Lanjut. Kita coba memasuki goa Batu Babi ya guys. Jadi di sini, wow, kita mau lihat seperti apa sih yang ada di dalam. Oh, ternyata luas juga ya Pak. Ini juga terhubung sama yang lubang di depan yang di Iya. tengah tadi ya. Oke. Wow. Ini batu-batunya juga luar biasa ya Pak ya, unik ya. Kita ke dalam dan ini kondisinya kalau misalkan hujan ada yang tembus ke dalam juga atau jalannya aman-aman aja? Kalau musim hujan paling ada becek-becek dikit lah, ada percikan-percikan air yang dari batu kan. Oke, kita coba ke dalam lagi ya Pak ya. Ya. Wow, ternyata di sini luas ya Pak ya. Iya, di sini cukup luas. Oke, mungkin di sini dulu tempat peristirahatan ya Pak ya, dan juga bisa dilihat di sini kayak semacam, wah, apa itu? Kelelawar. Kaget. Ini kalau di sini kita lihat kayak ada tempat duduk gitu loh Pak. Iya. Kayak ada suara kelelawar ya Pak ya, luar biasa di sini. Ini memang alami ya Pak ya. Alami. Oh, keren banget Pak. Bentuk-bentuk batunya luar biasa ya. Ini mungkin tempat kumpul-kumpul kali ya. Iya, kumpul Karena di sini mungkin. ternyata luas sekali memang pemirsa. Jadi kita bisa masuk ini tuh lewat yang lubang sebelah sana tadi ya. Sebenarnya bisa lewat lubang ketiga lubangnya, tembus aja juga ke tengah ini ya Pak Iya, ya. tembus semua. Dan memang ini kayak sentral tempat bisa menampung banyak orang gitu. Dan penasaran sebenarnya ke dalam seperti apa ya, tapi yang pasti gelap banget ya. Harus memang membawa penerangan yang sangat memadai ya Pak ya. Dan juga kayaknya di sini semakin ke dalam udara seperti apa Pak? Kalau untuk udara semacam oksigen aman. Aman aja ya, Iya. tetap masih Masih aman untuk bisa ya kita Pak ya? bernapas. Oke. Nah Pak Fahrul Raji, mungkin kalau kita lihat di sini bingung ya mendeskripsikan betapa luasnya gunung ini ya Pak ya. Iya. Dan juga mungkin kalau kita mau menembus keluar lagi memakan waktu selama 1 hari ya Pak ya? Iya, 1 hari aja itu pun. Kurang lebih belum. 1 hari gitu ya, berarti sehari semalaman ya, sekitar 24 jam baru kita bisa tembus ya. Luar biasa sekali. Nah, mungkin di sini selain goa ini, mungkin ada nama-nama goa lain atau ada terdapat goa lain di sekitar sini Pak, sekitar gunung sini? Di sekitaran gua Babi ini ada. Oh ada? Ya, Oke. nama-namanya berbeda lah. Ada gua kelelawar, Oh ada goa kelelawar. gua air, gua cupu. Iya. Dan ini saya mendengar suara air nih Pak, ini mungkin ada air yang sumber air di dalam sana atau seperti apa? Air ini enggak ada bang kalau sumbernya. Oke. Nah, hasil air ini hasil dari tetesan dari batu kan. Oke, karena memang air dari tetesan dari batu aja ya Iya. Pak ya, ke bawah. Oke. Nah, mungkin kalau melihat dari goa yang ada di sini, mungkin apa nih Pak tantangannya untuk menjaga situs cagar budaya yang ada di sini? Kalau untuk tantangannya
Untuk sementara ini enggak ada, Pak. Nggak ada ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Berarti selama ini aman-aman aja di sini ya Iya, Pak ya? aman-aman aja. Oke. Nah, mungkin Bapak sebagai pemelihara dan mungkin yang sudah kenal lama dengan gua ini, mungkin apa sih Pak harapan Bapak kepada masyarakat ataupun pemerintah, pemirsa yang menonton hari ini, mungkin ada harapan Bapak? Kalau untuk harapan kedepannya, ya adalah. Iya. Ya. Semoga artinya tuh situs ini bisa dikenal banyak orang. Oke, bisa dikenal banyak orang ya Pak ya, betul sekali. Artinya bisa diketahui bahwa di sini ada peninggalan prasejarah. Prasejarah, betul sekali ya Pak ya. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi untuk anak-anak sekolah mungkin ya Pak ya, yang ada di luar sana, mungkin bisa melakukan penelitian di sini, ataupun biasanya pernah nggak Pak mancanegara mungkin yang pernah ke sini dari luar negeri atau seperti apa? Kalau untuk dari luar negeri nggak ada. Masih belum pernah ya Pak Belum ya, ada. tapi untuk aktivis-aktivis atau para peneliti mungkin yang dari universitas mana pernah ke sini ya Pak ya? Pernah ada. Oke, pernah ke sini dan melakukan penelitian juga ya Pak? Iya. Oke, luar biasa sih kalau kita lihat di sini, memang batunya memang alami ya Pak ya? Luar biasa sih, keren banget. Pemandangannya di sini tuh luar biasa, cuman ya memang gelap ya, namanya juga goa ya Pak ya. Cuman kalau dilihat banyak sekali tempat apa yang memang dulunya tuh kayak pernah tempat memasak gitu kali ya Pak ya, dan kayak habis Sahabat Warna mungkin penasaran seperti apa, kita mau coba ke dalam, lebih ke dalam lagi sedikit lah ya, untuk bisa melihat seperti apa sih yang ada, suasana yang ada di dalam. Mungkin penasaran juga ya. Ini adalah suasana yang ada di tengah-tengah ya, jadi nanti mungkin kita akan coba jelajah ke sana atau ke bagian sana, boleh ya Pak ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Nah, uniknya lagi, pemirsa, ternyata ada juga goa, tidak hanya di bawah, tapi dia juga ada di atas. Jadi ada goa lagi di atas ya Pak ya? Ada di atas lagi. Apa namanya goa di atas ya Pak? Gua kelelawar di atas. Ada goa kelelawar juga di atas, seperti itu. Mungkin ini juga bisa tembus-tembusan aja sebenarnya Iya, ya Pak ya? tembus-tembusan. Iya. Oke, kita coba jalan. Ini hati-hati ya, karena jalannya Di sini ada agak licin sedikit, ya Pak ya? Ya, agak sedikit becek lah. becek ya. Karena kita nggak bisa terus ke dalam ya Pak ya? Iya. Karena ternyata Jalannya cukup ekstrim lah. jalannya cukup ekstrim banget untuk bisa ke dalam. Padahal di dalam sana ada yang lebih luas lagi ya Pak ya? Lebih luas daripada di sini yang lagi. ya. Oh, oke. Dan ada terdapat mata air atau apa Pak yang ada di sana? Ada Oh, gitu. segala tempat-tempat sarang burung ada juga di Sarang dalamnya. burung ya gitu. Oh, iya. Ini juga unik sekali tuh Pak. Ini ternyata bisa tempat tinggal hewan-hewan ya. Ruang demi ruang di dalam Goa Batu Babi menyimpan cerita panjang kehidupan masa lalu. Dari sinilah para arkeolog menemukan berbagai artefak. Mulai dari alat batu, alat tulang, pecahan gerabah, hingga sisa makanan yang menjadi bukti aktivitas manusia prasejarah. Menjaga situs cagar budaya bukan hanya tentang melindungi batu dan tanah. Lebih dari itu, menjaga Goa Batu Babi berarti menjaga identitas dan sejarah bangsa. Nah, Sahabat Warna, sekarang Ayu ada di dalam Goa Batu Babi.
Kita sudah lihat bersama tadi ya perjalanan untuk masuk ke Gua Batu Babi, dan juga memang ada beberapa lubang-lubang seperti itu, goa-goa kecil yang bisa kita masuki dan jelajahi. Dan tadi kita coba memasuki goa yang memang agak luas ya jalannya gitu, dan mungkin memang sedikit becek karena memang air dari atas bebatuan itu sendiri secara alami dia langsung menetes gitu ya. Jadi untuk struktur tanahnya dia becek gitu ya, jadi memang hati-hati banget untuk bisa melewati. Dan sayang banget tadi Ayu penasaran banget pemirsa untuk bisa melihat langsung yang ada di belakang sana lagi, di dalam sana lagi, karena katanya luas ya untuk areanya gitu, lebih luas daripada yang ada di depan sini tadi ya gitu. Tapi ternyata kita tidak bisa ke dalam karena sedikit lumayan ekstrim dan curam jalannya, jadi kita hanya di sini-sini saja. Tapi di sini aja sudah sangat luar biasa memang batu-batunya dan juga indahnya alam ini dibentuk, dan bebatuannya juga luar biasa. Dan di belakang saya juga banyak tadi saya mendengar suara kelelawar yang memang pastinya banyak kelelawar di sini ya. Dan memang tadi aku lihat kalau untuk jalan lubang yang pertama agak sempit itu ternyata tembusnya di sini. Tapi dia memang agak ekstrim sih untuk melewatinya. Luar biasa. Tadi kita sudah berbincang juga sama Bapak Fahru Raji. Kita akan coba lihat lagi beberapa keindahan dan siapa tahu kita menemukan sesuatu yang unik. Let's go. Luar biasa sekali pemirsa, akhirnya kita sudah menjelajah Goa Batu Babi yang ada di dalam. Luar biasa, unik sekali ya, memang batunya terbentuk dengan secara alami, dan memang di dalam itu sangat luas banget tadi ya, dan memang struktur jalannya agak becek dan memang harus hati-hati banget kalau misalkan ke dalam, karena memang air dari batu itu langsung menetes ke bawah, dan sehingga permukaan tanahnya agak becek seperti itu. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kalau misalkan mau berkunjung ke sini wajib banget cobain datang ke Goa Batu Babi, karena di dalamnya banyak yang unik-unik, dan juga memang dulunya luar biasa juga ya orang bisa bertahan hidup di gua sebagus ini ya di dalamnya. Luar biasa. Nah, sahabat warna, habis ini kita akan jalan-jalan lagi. Penasaran seperti apa? Kita akan mendatangi tempat yang favorit banget didatangin oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Penasaran tempatnya di mana? Ikutin perjalanan Ayu. Let's go. Goa Batu Babi mengajarkan bahwa perjalanan manusia telah berlangsung sangat panjang. Dari sebuah goa sederhana di pedalaman Tabalong, kita belajar tentang bagaimana leluhur bertahan hidup, beradaptasi, dan meninggalkan jejak yang kini menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut menjaga situs cagar budaya seperti Goa Batu Babi. Karena warisan sejarah bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga bekal bagi generasi masa depan. Setelah menelusuri jejak peradaban purba di Goa Batu Babi, perjalanan belum berakhir. Tak jauh dari kawasan situs cagar budaya ini, tersimpan pesona alam yang tak kalah memikat, yaitu wisata Riam Bidadari. Sesampainya di sini, suasananya benar-benar menenangkan. Airnya terlihat sangat jernih, pepohonan yang rindang membuat udaranya terasa sejuk, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman-teman. Nah, sahabat warna, setelah kita tadi menelusuri cagar budaya yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong, tadi kita sudah jalan-jalan melihat sejarah Goa Batu Babi
Nah, kali ini kita sudah ada di tempat yang memang sangat populer yang ada di Kabupaten Tabalong. Tentu di belakang saya sudah ada Riam Bidadari. Selain panorama alamnya yang indah, di kawasan Riam Bidadari juga tersedia beberapa fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Mulai dari gazebo untuk beristirahat, area duduk, hingga spot-spot yang menarik untuk berfoto. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa menikmati suasana alamnya. Duduk santai sambil mendengarkan gemercik air menjadi pengalaman sederhana yang justru membuat kita betah berlama-lama. Setelah cukup berkeliling, saatnya mengisi tenaga dulu. Rasanya belum lengkap menikmati suasana alam tanpa ditemani es kelapa muda yang segar. Wah, segarnya benar-benar pas dinikmati di tengah udara pegunungan seperti ini. Suasana yang tenang, udara yang sejuk, ditemani suara aliran air dan alunan gitar. Momen seperti ini rasanya membuat siapa saja ingin berlama-lama menikmati indahnya alam Tabalong. Nah, sahabat warna, kita sudah berada di tenda. Cantik banget ya pemandangan sambil ngeliat pemandangan gunung di sana. Nah, di sini berbagai fasilitas tentunya. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke sini bisa banget. Di sini bisa camping, kita bisa barbekyuan, kemudian kita bisa bersantai menikmati keindahan alam di sini. Anak-anak juga bisa sambil mandi dan cocok banget buat wisata keluarga tentunya. Dan bagi teman-teman yang mungkin bawa pasangan juga oke juga ya kan. Jadi bisa sambil menikmati indahnya alam di Kabupaten Tabalong, tentunya di Riam Bidadari. Perjalanan hari ini membuktikan bahwa Tabalong tidak hanya menyimpan jejak sejarah melalui Goa Batu Babi, tetapi juga menghadirkan keindahan alam yang memanjakan setiap pengunjung. Perpaduan wisata edukasi dan wisata alam menjadi daya tarik tersendiri yang layak untuk dijelajahi. Sahabat warna, itulah perjalanan Ayu kali ini. Mulai dari mengenal sejarah di situs cagar budaya Goa Batu Babi, hingga menikmati kesegaran alam di wisata Riam Bidadari. Semoga perjalanan ini bisa menjadi inspirasi untuk lebih mengenal sekaligus mencintai kekayaan sejarah dan wisata yang dimiliki Kabupaten Tabalong. Ayu pamit undur diri, sampai jumpa sahabat warna di episode berikutnya.